Malam di sini saya akan memberikan analisis dan juga kesimpulan yang terkait pada latihan praktikum yang pada week ketiga. Nah, jadi di sini terdapat simulasi kantin persemanan pada ITDEL. Nah, jadi sistem yang digunakan pada pemrograman kali ini yaitu antrian persemanan kantin ITDEL, yaitu sebuah sistem dengan satu antrian tunggal yang dilayani beberapa staf. Jadi konfigurasi dasarnya itu dapat digambarkan dengan antrian yang kedatangannya itu mengikuti distribusi Poisson ataupun antar kedatangan eksponensial. Jadi waktu layanannya itu beragam dan terdapat eh, 4 staf yang akan dibagi dalam kedua kelompok. Nah, jadi di sini yang pertama itu kita akan mensimulasikan kondisi nyata acara persemanan. Jadi dengan random, yaitu sheet-nya itu adalah 42 dan untuk reproduktibilitasnya itu simulasi itu akan menghasilkan gambaran lengkap dari seluruh perjalanan 500 mahasiswa. Jadi mulai dari kedatangan hingga juga selesai dilayani. Dengan total waktu layanan yang dibutuhkannya itu yaitu 500 mahasiswa dikali 2 menit. Jadi rata-ratanya itu 1000 menit dan hanya ada 4 staf yang beroperasi. Jadi waktu minimum menyelesaikan secara teoritis yaitu 1000 dibagi dengan 4. Maka dapat selesai dalam waktu 250 menit. Jadi jika ditambah overheat, antrian, dan variabilitas distribusi eksponensial kedatangan, simulasi itu akan memperkirakan semua mahasiswa itu akan selesai dilayani pada jam 12.15 sampai 12.30, kurang lebih 4 jam 15 menit sejak pukul 8. Jadi ini termasuk nilai yang wajar dan juga nilai yang konsisten dengan analisis teori antrian. Dan kemudian itu ada statistik tunggu waktu. Nah, pada statistik tunggu waktu ini, mahasiswa yang datang pertama itu pada pukul 8 itu akan mendapat waktu tunggu yang sangat singkat karena server masih kosong. Jadi sering waktu itu antrian itu akan menumpuk secara eksponensial dan kemudian mahasiswa yang datang pada menit ke 60 sampai ke menit 120 itu akan mengalami waktu tunggu yang paling panjang, kurang lebih 90 menit. Jadi mendistribusikan waktunya itu tidak normal. Jadi dia itu akan mencerminkan bentuk rex skew ataupun bisa disebut ekor panjang ke kanan. Jadi dengan banyak mahasiswa itu akan menunggu di bawah rata-rata dan sebagian kecil menunggu dalam waktu yang sangat lama. Kemudian itu ada mengutilisasi staff. Jadi karena sistemnya itu sangat terbebani selama fase kedatangan, jadi utilisasi kedua kelompok staff itu diperkirakan sangat tinggi, kurang lebih 98 sampai 100% selama jam sibuk antara pukul 8 sampai pukul 10. Jadi utilisasi itu baru menurun di akhir simulasi, di mana antrian mulai kosong dan mahasiswa terakhir selesai dilayani. Jadi setelah diperkirakan, utilisasi rata-ratanya itu ada di angka kurang lebih 83%, di mana itu dihitung mulai dari sepanjang seluruh durasi simulasi, termasuk ujung di mana antrian sudah kosong. Jadi nilai ini tergolong sangat tinggi dan juga mengindikasikan bahwa kapasitas sistem benar-benar digunakan secara maksimal, di mana itu tidak ada waktu berhenti yang signifikan bagi semua staf. Nah, yang selanjutnya itu ada distribusi penyelesaian per jam, di mana pada jam 8 sampai jam ke-9 itu estimasi mahasiswanya yang selesai itu 120 mahasiswa, di mana staf itu belum sepenuhnya lelah, jadi masih lebih cepat di awal pembukaan prasmanan. Nah, yang selanjutnya pada pukul 9 sampai pukul 10 itu 120 mahasiswa juga, di mana antriannya itu panjang karena 4 staf itu melayani secara penuh. Pada pukul 10 sampai pukul 11 itu jumlah mahasiswa tetap sama 120, di mana pada jam ini yaitu fase clearing antrian, di mana semua kedatangannya mahasiswa itu sudah masuk. Pada pukul 11 sampai pukul 12 itu jumlah mahasiswanya tetap sama, di mana antriannya itu terus berkurang dan utilisasi mulai turun secara perlahan. Dan pukul 12 sampai pukul 12.30 jumlah mahasiswanya itu menjadi 20 mahasiswa, di mana 20 mahasiswa ini adalah sisa antrian yang akan diselesaikan dan simulasinya itu akan berakhir.
Jadi dengan konfigurasi awalnya itu ada 4 staff yang dibagi dalam 2 kelompok, di mana semua mahasiswa itu dengan jumlah 500 mahasiswa itu akan selesai dilayani eh, setelah kurang lebih dari 4 jam, di mana ini menunjukkan bahwa konfigurasi awal sangat tidak optimal untuk melayani 500 orang dalam waktu yang singkat. Jadi diperlukan penambahan kapasitas jika target penyelesaiannya itu adalah 2 sampai 3 jam. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis sensitivitas, ataupun bisa kita bilang perbandingan 6 skenario. Nah, jadi pada fungsinya ini kita itu akan menjalankan 6 skenario berbeda. Jadi eh, yang pertama itu ada skenario 2 versus 6, di mana eh, total staffnya itu ada 6. Jadi keduanya itu akan mencapai jam selesai yang hampir identik, kurang lebih pukul 10.40, dan rata-rata tunggunya itu yang sama, kurang lebih 22 menit. Di mana ini akan membuktikan bahwa yang menentukan kinerja adalah total kapasitas server, bukan bagaimana mereka eh, secara dikelompokkan dan selama mekanisme single queue-nya dipertahankan. Nah, skenario ketiga itu eh, hanya 2 staf saja, di mana waktu tunggunya itu akan melonjak sangat tinggi, di mana itu akan menjadi kurang lebih 130 menit, dan simulasi baru saja selesai pukul 16.30. Nah, jadi inilah bukti nyata berapa sensitifnya sistem antrean itu terhadap pengurangan kapasitas staf. Jadi bukan pengurangan dari 4 menjadi 2 staf, tapi menggunakan waktu antrian lebih dari 2 kali lipat. Nah, yang skenario keempat itu ada 750 mahasiswa dan juga 4 staf, di mana eh, penambahan 50% dari jumlah mahasiswa awalnya itu menjadi 750 dibandingkan dengan 500, dengan kapasitas tetap menyebabkan waktu tunggu meningkat menjadi kurang lebih 100 menit dan hampir 2 kali lipat pada yang pertama. Jadi sistem semakin tidak linear dalam responnya. Yang skenario kelima ini ada 300 mahasiswa dengan 4 staf. Jadi hanya dengan 300 mahasiswa dan 4 staf ini, utilisasinya itu akan turun ke 42%. Dan rata-rata tunggunya itu hanya sekitar 8 menit. Jadi sistem menjadi underutilized dan kapasitas tersedia jauh melebihi permintaan. Jadi hampir tidak ada mahasiswa yang perlu mengantri. Nah, selanjutnya itu ada eh, pemodelan Python. Di mana pada pemodelan Python ini itu untuk memisahkan parameter simulasi dari logika model, sehingga simulasi mudah diulang dengan parameter berbeda tanpa mengubah kode inti. Nah, jadi di sini eh, ada proses mahasiswa, di mana proses mahasiswa ini termasuk dalam proses kedatangannya. Jadi dia itu pendekatannya itu berbasis proses yang sangat natural untuk memodelkan alur mahasiswa secara individual, selaras, dan juga filosofi. Nah, yang selanjutnya itu ada praktik ilmiah yang penting, yang dimana itu adalah hasil simulasi dan dapat direproduksi oleh siapapun dengan kondisi yang sama. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis dashboard interaktif Streamlit. Jadi ini terdapat pada modul bagian 1.3. Nah, pada modul 1.3 ini dia itu mengembangkan simulasi yang sama, tetapi dari bagian yang sebelumnya, yaitu pada bagian 1.1,2. Nah, jadi eh, dia itu akan mengembangkan simulasi ke dalam sebuah aplikasi web interaktif menggunakan Streamlit. Jadi menggunakan pendekatan ini, dia akan membawa manfaat signifikan dibandingkan notebook Jupyter yang terdapat pada simulasi app PNB. Jadi eh, pada bagian 1.3 itu diberikan nama filenya itu app.python. Jadi eksperimen parameter real time-nya ini, kita itu sebagai pengguna itu akan menggeser slider jumlah mahasiswa dan staff dan langsung melihat hasilnya tanpa perlu mengedit kode ataupun menjalankan ulang sel. Jadi ini akan mengubah simulasi dari alat analisis sekali pakai menjadi decision support tool. Dan kemudian itu ada visualisasi interaktif Plotly dan juga grafik Plotly yang mendukung zoom, pan, over tooltip, dan juga ekspor gambar yang jauh lebih informatif dibandingkan grafik statis Matplotlib yang untuk mengeksplorasi data simulasi. Yang terakhir itu ada aksesibilitas, di mana aplikasi itu hanya dapat diakses melalui browser eh, tanpa melalui instalasi Python. Jadi dia itu akan sangat relevan jika di deploy ke platform seperti Streamlit Cloud.
Nah, jadi pada perbandingan keduanya itu Matplotlib dan Plotly dia itu memiliki eh, interaktivitas yang kalau Matplotlib itu yang statis, di mana kalau Plotly via Streamlit-nya itu ada zoom, pan, hover, dan export. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek teknis yang perlu kita perhatikan untuk mengerjakannya. Di mana dalam pengembangan aplikasi Streamlit ini untuk simulasi kali ini pada praktikum yang ketiga ini terdapat beberapa aspek teknis penting yang layak kita catat. Yang pertama itu ada state management. Jadi setiap kali parameter slide diubah, Streamlit itu akan menjalankan ulang seluruh script. Jadi simulasi harus bersifat stateless dan juga penggunaannya itu sangat disarankan agar simulasi tidak dijalankan ulang jika parameternya itu tidak berubah. Yang kedua ada waktu komputasi di mana simulasi dengan 500 mahasiswa itu dan juga SimPy cukup cepat. Namun jika pengguna menggeser slider ke 2000 ataupun 2000 lebih mahasiswa, waktu komputasinya itu bisa terasa lambat dan juga feedback visual seperti spinner yang penting untuk UX yang baik. Yang terakhir itu ada konsistensi sheet, di mana saat pengguna mengubah parameter di Streamlit, sheet acak tetap direset sehingga perbandingan antar skenario tetap adil dan tidak terpengaruh variabilitas acak antar run. Nah, pada kode ini kita dapat menjalankannya itu pada Streamlit. Eh, Jika kita membuka terminal, kita dapat menjalankannya dengan Streamlit run app.python. Karena nama file kita ini adalah app.python, kita hanya memasukkan folder app.python ini ke terminal, maka dia akan secara otomatis berjalan, eh, secara otomatis akan berjalan di Streamlit. Nah, jadi setelah kita jalankan di terminal tadi, maka akan terbuka web pada Streamlit, yaitu simulasi kantin IT Dell. Nah, jadi pada eh, Streamlit kali ini kita akan menggunakan jumlah mahasiswa itu 500, jumlah kelompok stafnya itu 2 orang, jumlah kelompok stafnya itu 2, di mana satu kelompok itu 2, jadi total stafnya itu ada 4 orang. Jadi kita tinggal mengklik jalankan simulasi, maka secara otomatis Streamlit itu akan berjalan. Kita dapat tunggu selagi Streamlit-nya itu menyelesaikan eh, penganalisisannya. Jadi setelah kita menggunakan 500 jumlah mahasiswa dan juga kelompok staf yang dibagi 2 kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 2 staf, jadi kita mendapat waktu tunggu rata-ratanya itu 62,91 menit, di mana ini kurang lebih dari 1 jam, di mana waktu selesai terakhir prasmanannya itu jam 12, pukul 12.18, di mana di sini kita bisa dapat lihat total staf yang bekerja itu 4 orang dan rata-rata utilisasinya itu 99,5%. Nah, di sini ada grafik hasilnya di mana distribusi waktu tunggu mahasiswa, di mana pada menit ke 200 itu sempat naik dan pada akhirnya turun sangat signifikan, dan waktu simulasinya itu per menit itu semakin lama semakin tinggi, semakin melonjak. Nah, selanjutnya itu ada distribusi penyelesaian per jam, di mana dia pada jam pukul ke-8 sampai pukul ke-11 penurunan jamnya itu sangat signifikan, di mana eh, pada kita bisa lihat pada pukul 8 itu jumlah mahasiswanya itu 119, pada jam ke-9 itu jumlah mahasiswanya itu 117, pukul ke-10 jumlah mahasiswa 113, dan pukul ke-11 itu jumlah mahasiswanya itu 114. Jadi pada persentase pukul 10 ke pukul 11 itu lebih tinggi dari pukul 10. Nah, setelah pukul 11, dia akan memasuki pada pukul ke-12, di mana jumlah mahasiswanya itu menurun sangat drastis, di mana jumlah mahasiswanya itu ada 37 orang. Dan kemudian itu ada waktu layanan per kelompok staf. Jadi per kelompok staf itu, kelompok satu itu yang warna hijau dan juga kelompok 2 yang warna oranye. Nah, sebenarnya pembikin kelompoknya ini sama karena setiap kelompok itu terdiri dari jumlah yang sama. Jadi dia itu maksimalnya itu 2,9,
di mana mediannya terdapat 2 dan juga level fans-nya itu 1,0. Nah, panjangan tren sepanjang waktu itu semakin lama waktu antreannya di atas waktu 100 menit, panjangan trennya itu semakin tinggi, sangat melonjak tinggi, dan kemudian rata-rata utilisasi staffnya itu yang terdapat pada dua kelompok tadi itu 99,5%. Nah, jadi kesimpulan pada latihan praktikum kali ini, pada modul 3 ini kita berhasil mendemonstrasikan penerapan discrete event simulation yang secara menyeluruh dari definisi masalah, implementasi Python dengan sim.Python, dan kemudian hingga mengembangkan antarmuka interaktif berbasis web, yang dimana memiliki beberapa temuan-temuan kunci kesimpulan yang diperoleh. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan pada web simulasi kantin.id ini tadi. Nah, sekian penjelasan saya pada kode praktikum latihan pada week 3 kali ini. Terima kasih.